Perasaan ibu selaku orang tua mendengar kabar anaknya yang telah hilang kontak selama 1 minggu, terus ternyata sepulang di rumah mendengar pengakuan bahwa anaknya telah dinikahi seorang Habib Bahar bin Smith tanpa sepengetahuan ibu. Gimana perasaan ibu? Sangat kecewa. Sangat Sangat kecewa. kecewa, benar-benar kecewa, sakit hati, merasa tidak dihargai kan begitu saya. Kalau Sampah. pengennya ibu, kalau memang benar-benar Habib Bahar ingin memperistri anaknya itu harusnya seperti apa, Bu? Ya seperti layaknya manusia biasa, sopan. Harus ada lamarannya, Harus ada lamaran. datang baik-baik Iya, gitu ya, datang Bu. baik-baik. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Buniwah, Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha, Hot Inspiration. Kembali bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril. Menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, Bahar Smith masih menjadi perbincangan hangat saat ini, di mana dia dituntut oleh istri mudanya, Helwa Bahmid, yang ternyata dijadikan sebagai istri cadangan sesuai dengan pengakuan dari Helwa Bahmid ini, bahwa dia dijadikan istri cadangan. Kalau dalam bahasa zaman dahulu, para raja-raja itu dijadikan selir. Selirnya Bahar Smith, bukan istri resmi. Ini terbukti bahwa pernikahannya hanya dengan selembar surat pernyataan, sedulur TV Al-Waha. Nah, ada satu lagi yang menghebohkan jagat maya Indonesia, di mana ada seorang perempuan yang mengaku dinikahi oleh Bahar Smith juga. Dia sangat kecewa, bahkan ibunya mengaku seolah-olah dia itu, si anak perempuannya, dijual kepada si Bahar Smith ini, sedulur TV Al-Waha. Ini sebelum kita bahas lebih lanjut, sedulur TV Al-Waha, kita akan simak dulu video dari pengakuan si ibu ini, sedulur TV Al-Waha. Namun sebelumnya saya kembali mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah membeli buku 7 Rumus Sukses Maha Dahsyat, kemudian membeli majalah Fakta, serta membeli Basalwa Herbal Plus air wudhu yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam penyakit. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah Anda dapatkan dari kami. Dan bila Anda yang ingin mendapatkan, Anda bisa menghubungi nomor telepon ini. Nomor telepon admin TV Al-Waha 088224498123. Nah, sedulur TV Al-Waha, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Ini dia. Marisa, gadis di bawah umur, diduga telah dinikahi oleh Habib Bahar bin Smith dan dipulangkan hanya dalam waktu seminggu. Ternyata Marisa ini juga seorang anak yatim dan rumahnya pun masih dalam parah Bahar ini, guys, direnovasi akibat berdampak gempa beberapa bulan yang lalu. Marisa saat ini sedang berada di rumah neneknya karena banyak sekali orang yang ingin bersimpati atau ingin menemuinya. Perasaan ibu selaku orang tua mendengar kabar anaknya yang telah hilang kontak selama 1 minggu, terus ternyata sepulang di rumah mendengar pengakuan bahwa anaknya telah dinikahi seorang Habib Bahar bin Smith tanpa sepengetahuan ibu. Gimana perasaan ibu? Sangat kecewa. Sangat Sangat kecewa. kecewa, benar-benar kecewa, sakit hati, merasa tidak dihargai kan begitu saya. Kalau Sampah. pengennya ibu, kalau memang benar-benar Habib Bahar ingin memperistri anaknya itu harusnya seperti apa, Bu? Ya seperti layaknya manusia biasa, sopan. Harus ada lamarannya, Harus ada lamaran. datang baik-baik Iya, gitu ya, datang Bu. baik-baik. Ya, seolah-olah itu dijual ke Habib Bahar. Karena dari Habib, sebelumnya tapi berhubungan tingkah kerja, lakunya bukan begini. mau nikah. Dari rumahnya nggak kabur, dianterin baik-baik ke rumah majikannya, bukan ke Habib Bahar. Mengenalkan ke Habib Bahar sendiri, itu orang yang merekrut tenaga kerja itu Iya, juga iya. orangnya masih sama ya, Bu? Masih sama itu, Jadi ibu menduga bahwa anak ibu ini sengaja dijual ke Habib Bahar. dijual di Habib Bahar. Iya, karena anak ini masih belum mau nikah, masih anak kecil, masih sekolah. Masih sekolah, umur Masih sekolah. 16 tahun. Iya, belum mau nikah, masih panjang masa depannya juga.
Bang Ferry, Siap. ini kelanjutan setelah adanya somasi. Apabila Habib Bahar ini kan seorang Habib yang rasa kaya, merasa terhormat. Seandainya diabaikan itu somasi dari kuasa hukumnya, Bang Ferry sendiri, apa tanggapan Anda? Menurut aturan hukum, kalau seandainya somasi kami atau saya dari kuasa hukumnya, ibunya, Marisa Aulia. Nah, itu tadi Sedulur TV Al-Waha, video dari pengakuan seorang ibu yang mengaku anaknya justru ditipu oleh si Bahar Smith ini. Kalau berbicara masalah, mohon maaf, bahasa kasar dengan bahasa selangkangan ya, para Habib, mereka itu Masya Allah. Hampir kalau mayoritas dari semua Habib yang pernah datang kepada saya, yang pernah ndawir ke rumah saya, itu rata-rata istrinya double di sana. Pokoknya istrinya cuma satu itu, satu di desa sini, satu di desa situ, satu semuanya di tiap desa itu satu banyak sekali. Ada sebuah pengalaman dari saya pribadi Sedulur TV Al-Waha. Kadang-kadang kalau saya ingat itu saya ketawa sendiri. Ada seorang Habib namanya Habib Soleh Tingtong. Itu dikenalnya Soleh Tingtong. Kenapa dikenal Soleh Tingtong? Kata temannya, saya pernah tanya, itu kenapa sih panggilannya Soleh Tingtong? Ya kan banyak nama Habib Soleh, banyak sekali. Akhirnya dia diberi julukan Soleh Tingtong. Karena pernah suatu ketika mau ndawir, dia itu ketok-ketok pintu, nggak ada yang buka, Sedulur TV Al-Waha. Nggak ada yang buka itu Habib Solehnya. Dia mengaku berasal dari Tanjung Priok. Sehingga akhirnya ketika ketok-ketok pintu nggak ada yang buka, begitu temennya, itu kan di sebelah pintu ada bel rumah. Dia pencet belnya, terbunyi kan, ting dong. Lah terus tuan rumahnya keluar itu. Nah sejak itulah kemudian si Habib Soleh ini ketika melihat temennya mencet bel itu, oh harusnya tingtong ya, begitu. Sampai akhirnya si Habib Soleh yang berasal dari Tanjung Priok Jakarta ini diberi julukan Habib Soleh Tingtong. Habib Soleh Tingtong, Sedulur TV Al-Waha. Nah, si Habib Soleh Tingtong ini seminggu 2 kali ke rumah saya, Sedulur TV Al-Waha. Seminggu 2 kali, pokoknya 3 hari sekali itu ke sini. Kenapa? Jadi dia punya istri satu di Talang, Kabupaten Tegal, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Yang satunya lagi di Pulasari, itu Kecamatan Pulasari, Gendoang ya, masih Pemalang lah. Antara Gendoang dan Talang ini, setiap kali dia mau bergiliran ke istrinya, ke istri-istrinya itu selalu melewati wilayah saya, sehingga dia mampir ke rumah saya. Ketika dari Talang dia akan ke Gendoang, dia transit dulu ke rumah saya, terus minta duit buat buka pintu, katanya dodok pintu istri yang di Gendoang. 3 hari kemudian dia balik lagi mau pindah ke istrinya yang di Talang. Datanglah ke rumah saya lagi, katanya untuk oleh-oleh istrinya yang di Talang, minta duit lagi. Nah, akhirnya suatu ketika saya banyol sama dia, Beb, antum punya istri 2 kok yang nafkahi saya terus. 3 hari sekali antum ke sini, saya harus nafkahi istri antum. Boleh nggak kalau istrinya antum saya pinjam ini sebarang semalam itu? Dia cuma ketawa, Sedulur TV Al-Waha. Nah, tapi sekarang itu udah nggak tahu di mana rimbanya itu Soleh Tingtong ini. Entah di istri yang pertama atau entah di istri yang kedua. Sama sekali nggak ada kabar. Atau mungkin juga dua-duanya itu ditinggal, Sedulur TV Al-Waha. Mohon maaf, saya sedang tidak mendeskripsikan Soleh Tingtong ini ya. Tetapi kita sedang membahas tentang Rizik Syihab. Kenapa saya ceritakan Soleh Tingtong ini? Kan mirip-mirip itu. Datang, dia mengaku dari Tanjung Priok, datang ke Tegal, punya istri di 2 tempat, 2. Kemana bumi dipijak, di situ dia cari perempuan untuk dinikahi. Dan ketika nikahnya, Sedulur TV Al-Waha, nggak ada yang pakai nikah resmi. Nikahnya semuanya nikah siri. Saya berani mengatakan, karena saya berulang kali
ikut menyaksikan, bahkan mengantarkan Habib yang mau nikahan. Pernah juga saya dulu, pada saat itu saya baru belajar nyetir mobil, karena baru belajar beli mobil, saya belum lihat. Ada Habib datang mau pinjam mobil. Saya kan nggak enak itu, nggak berani mengiyakan. Karena apa? Si Habib yang datang ke saya pinjam mobil itu orang belum dikenal. Akhirnya biar nanti saya antar saja. Akhirnya pada hari yang ditentukan berangkatlah saya ke rumah dia. Nggak tahu rumah sendiri atau rumah kontrakan, nggak tahu, di Tegal. Saya datang ke Tegal. Dia mau nikah di Kecamatan Jatinegara, di Desa Sumbarang, Studio TV Al-Waha. Di Sumbarang, di Cerih waktu itu. Di Desa Cerih, maaf. Di Desa Cerih. Nah, dari Tegal, saya datang, begitu datang, belum turun dari mobil saya belum turun, saya di supir, begitu romonya langsung masuk mobil, ayo berangkat. Akhirnya, saya tancap gas lagi. Belum dikasih minum, belum suruh duduk, langsung berangkat lagi. Padahal dari rumah saya sampai ke rumah dia di Tegal itu 1 jam perjalanan, Studio TV Al-Waha. 1 jam perjalanan. Nah, kemudian dari Tegal ke Desa Cerihnya itu juga 1 jam lebih itu. Karena apa? Ya karena saya belum lihat dalam bawa mobil. Nah, si Habib itu yang karena saya jalannya pelan, dia bilang, cepetan dong. Pikir saya ini orang nggak ngerti, saya baru belajar mobil. Aja pelan-pelan kan, lama. Begitu sampai di Desa Cerih, sampai di rumah si perempuan yang mau dinikahi, itu rombongannya langsung keluar dari mobil, terus masuk ke rumahnya. Saya nggak diajak sama sekali. Dia masuk, nggak tahu kemudian dia nikahnya seperti apa. Yang jelas saya benar-benar jadi supir. Terus nggak ada terima kasih, nggak ada apa. Saya pulang sekalian tancap gas. Boro-boro ucapan buat beli bensin, ucapan terima kasih aja nggak ada. Itu kelakuan mereka kayak begitu. Jadi menganggap kita sebagai orang-orang yang mereka anggap itu muhibbin, itu adalah sebuah benda yang bisa dimanfaatkan begitu saja tanpa adanya rasa terima kasih sama sekali. Nah, Bahar Smith ini ketika dia ceramah kemana, lihat perempuan cantik, dia langsung itu bagaimana. Kan seperti pengakuan si Helwa Bahmid itu, Bahar itu sampai, coba bayang, 36 Studio TV Al-Waha. Nggak masuk di akal kan. Ini kambing apa orang? Lah si Bahar itu mengatakan Helwa Bahmid itu kambing. Lah sebenarnya yang kambing itu Helwa atau Bahar. Kan begitu. Jadi Studio TV Al-Waha, bagi Anda semuanya yang masih memuja-muja para Habib sebagai keturunan Nabi, Rasulullah SAW itu adalah Rasul, seorang manusia yang luar biasa, intan di antara batu. Akhlaknya tak bisa kita gambarkan dengan sempurna, karena sedemikian mulianya akhlak beliau. Beliau memang memiliki istri 9 orang, tetapi itu bukan karena nafsu, tetapi demi menolong. Yang dinikahi adalah janda-janda miskin, janda dari sahabat-sahabatnya yang mati di medan perang. Atas perintah Allah dinikahilah demi untuk membantu supaya anaknya itu tidak jadi yatim dan kehidupannya tidak menjadi sengsara setelah ditinggal pergi suaminya menjadi syahid di medan perang. Nah ini si Bahar yang dinikahi nggak ada itu janda-janda miskin yang sudah reot, yang sudah tua, tapi semuanya bunga-bunganya masih mekar. Apakah ini yang disebut sunnah Rasul? Ini kan mengatasnamakan agama demi kepentingan nafsunya. Nah si Bahar ini, kalau kita lihat, bolehlah kita mengatakan sepertinya efek mubahalah dari Gus Ishaq, Maulana Ishaq itu sudah mulai mengenai para Habib-Habib itu. Satu persatu. Ada yang mati, ada yang terciduk, ada yang terbongkar semuanya. Kita sedang tidak membongkar atau menghibah tanpa tujuan Studio TV Al-Waha. Hibah yang tidak boleh adalah hibah yang tujuannya tidak jelas, tanpa membuat sebuah pelajaran. Ini adalah hibah yang
mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Bahwa mereka-mereka yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah tidak pantas untuk kita akui sebagai zuriyah Nabi. Karena di samping sudah tidak terverifikasi baik dari ilmu nasab, ilmu filologi, sampai tes DNA tidak nyambung semuanya. Yang lebih lagi, aksi-aksi mereka terhadap bangsa ini, terhadap perempuan-perempuan Nusantara, mereka menganggapnya bahwa perempuan-perempuan Nusantara Indonesia ini hanyalah sebatas sebagai pemuas nafsu mereka. Ini sudah disampaikan oleh Mbak Bunga dalam salah satu video TV Al-Waha beberapa waktu yang lalu, sedulur TV Al-Waha. Dan insya Allah nanti akan kita upload lagi pengakuan dari Mbak Bunga yang untuk sementara nama serta wajahnya belum bersedia untuk ditampilkan, sedulur TV Al-Waha. Nah, sedulur TV Al-Waha, mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh Bahar ini, kita bisa terbuka bahwa mereka itu memang bukan keturunan Nabi Muhammad. Jadi begitu. Saya Baharul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.